Halo, assalamualaikum sobat Wising. Kembali lagi dengan saya. Saya sudah banyak membahas tentang aplikasi Wising di sini. Bagi kalian yang pernah menonton pasti sering ya lihat saya dari video-video sebelumnya, dari 2 tahun yang lalu bahkan ada video-video saya tentang membahas aplikasi Wising. Sebelumnya juga saya membahas mengenai tips cara agar suara kita jernih di aplikasi Wising. Nah, di video kali ini saya akan ngasih tips lagi dan pengetahuan mengenai karaokean, bagaimana agar suara kita benar-benar jernih dan menyatu dengan instrumen musiknya sehingga suara kita merasa tidak falas. Oke, tentunya di aplikasi Wising tersebut itu sendiri dijelaskan bahwa suka ada tulisan setelah karaokean, kalau ingin suara kita bagus itu kita harus pernapasan perut, bisa memperbaiki suara kita, katanya seperti itu, dan itu benar. Itu namanya pernapasan diafragma. Jadi selain napas kita panjang ketika bernyanyi, kita juga agar ada suara vibranya ataupun getaran suara kita ketika di akhir-akhir kalimat gitu ya. Tentunya di setiap tiap lagu itu ada vibra-vibra yang bisa kita gunakan. Tidak semua kalimat di sebuah lagu itu bisa menggunakan vibra, tapi biasanya ada vibranya yang bisa kita gunakan di beberapa kalimat lagu. Nah, mengenai suara kita terasa falas ataupun tidak masuk dengan instrumen musik, itu sebenarnya tidak sepenuhnya suara kita falas. Tapi kalau kita perhatikan, cari di YouTube, kalau kita cari karaoke versi piano contohnya ya, versi piano itu ada 3 pilihan biasanya, nada rendah, nada tinggi, dan nada sedang. Jika kita tidak menguasai nada tinggi terus kita nyanyi pakai versi karaoke nada tinggi, itu nggak akan masuk teman-teman. Saya pun sudah sering mencobanya, itu nggak masuk. Lalu saya mencoba dengan nada rendah, maka suara saya pun disesuaikan ya, jadi sama instrumen musiknya itu masuk, benar-benar masuk. Jadi dalam memilih cover lagu ataupun karaokean itu kalian harus menyesuaikan nada kalian misalnya di nada rendah atau di nada tinggi ataupun di nada standar, itu harus pilih-pilih instrumen karaoke-nya agar suara kita itu benar-benar masuk dan menyatu dengan instrumen karaoke-nya agar seperti lagu aslinya. Lalu selain itu ya, tentu mic juga itu menentukan. Artis-artis penyanyi lagu yang rekaman itu benar-benar memakai mic kondensor, mic mahal, dimana mic kondensor ini adalah tingkat kesensitivitasnya itu tinggi. Kalau misalnya pakai mic kondensor, cover ataupun nyanyi itu ketika di ruangan itu ada orang, itu akan masuk. Beda dengan dinamik. Kalau mic dinamik itu yang sering dipakai di KP-KP gitu kan, kayak Triswaka lah katakanlah seperti itu. Dia meskipun banyak penonton, suaranya itu tidak banyak yang masuk, tidak mencampuri suara vokal orang tersebut yang nyanyi, karena mic dinamik itu dibuat dia hanya masuk ketika dekat, benar-benar beberapa senti dari mulut. Kalau untuk rekaman itu sensitivitasnya tinggi, namanya kondensor. Jadi harus benar-benar di studio dan di tempat yang sepi. Nah, mic kondensor ini bisa kalian gunakan. Yang paling terjangkau itu adalah mic BM8800, BM800 dan sebagainya. Kalau mic dinamik yang paling murah kayaknya Shure Beta dan sebagainya, masih banyak ya. Nah, tapi untuk karaokean di aplikasi cukup kita menggunakan yang versi bandu seperti ini. Ini versi bandu teman-teman ya. Teman-teman bisa bandingkan aja versi bandu sama versi earphone yang di kekupingin gitu doang, itu akan beda hasilnya. Kalau menurut saya sih, karena mic yang di sini didesain dibuatnya lebih bagus, suara pun lebih empuk, apalagi kalau misalnya kita memakai penghalang. Kalau saya sih nyanyi di karaoke Wising kan jarang-jarang pakai video tuh. Teman-teman bisa cek ya, saya suka langsung audionya aja tanpa video. Jadi saya nyanyi suka ditutup pakai kain. Nyanyi itu walaupun dekat, suara angin dari mulut kita itu enggak ya masuk, karena suara saya kalem di nada rendah ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nadanya tinggi ya cukup jauh ataupun dimasukin dekat baju ya, kehalangin kain baju itu. Kalau nada tinggi ya bagus suaranya, karena kalau pakai kain itu ataupun terhalang kain itu akan lebih
suaranya lebih ngebass, lebih tersaring kalau menurut saya. Teman-teman bisa cek nanti di aplikasi Wising saya, akun saya Alan Rahman CS, akan saya perlihatkan nanti. Nah, untuk pengaturannya pun dari tidak sinkron dan juga agar suara kita jernih tanpa banyak efek, di sini saya akan kasih tips buat teman-teman langsung ke aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi Wising saya. Teman-teman bisa cek ya, ini yang terbaru. Jangan cek yang lain, kalau yang lain efeknya efek. Kalau ini murni, saya tidak pakai efek-efek macam-macam. Langsung tag pengambilan suara. Judulnya Jangan Pergi. Dan untuk nama akun saya kita lihat di sini ya. Kembaliin dulu. Biar teman-teman lihat nama akun saya ini ya. Ini adalah nama akun saya Alan Ramlan CS. Kalau mau cek hasil yang dibahas di video ini, yang ini ya, yang pakai kacamata nih, Jangan Pergi judulnya. Satu-satunya itu doang yang dibikin. Nah, caranya ketika rekaman versi audionya. Di sini saya tadi nyanyi lagu Pinkan Mambo kan di sini. Nah, di sini saya nyanyi solo. Nah, ini hanya tutorial aja, saya nggak nyanyi. Teman-teman tinggal atur aja di sini. Kalau saya volume suara kan kecil, agak diperbesar ke sini. Ini volume suara ini jangan sampai full ataupun ke sini ya. Itu ternyata ini diginiin, ini beda. Suaranya makin jelek, makin cempreng ke sini. Ini harus di sini, ini di antara sini. Itu suaranya sinkron. Lalu teman-teman bisa diposkan. Saya tidak menggunakan efek-efek yang macam-macam. Dari ininya efek suara cuman warm. Itu udah otomatis ya, warm. Suara tetap asli. Dan seperti itu settingannya, nggak ada yang macam-macam sih. Nah, itu pengaturannya nggak ribet ya, nggak harus pakai efek-efek yang aneh-aneh menurut saya. Kalau memang suara kita dilatih, itu akan benar-benar bagus. Karena menurut saya aplikasi Wising ini untuk belajar ya, belajar agar suara kita benar-benar bagus. Karena ini murni, kalau nggak pakai efek itu benar-benar murni suara kita. Ada echo-nya, ada reverb-nya, kayak efek ruangan, efek studio kayak gitu. Kalau menurut saya, bila kalian ingin suara kalian bagus, jernih, dan menyatu dengan musiknya, pilihlah model yang nada-nadanya sesuai dengan nada kalian. Apakah kalian bisanya nada rendah, nada standar, ataupun nada tinggi. Itu harus disesuaikan. Lalu dalam pengaturannya tidak usah banyak-banyak pengaturan ya. Jadi benar-benar alami pengaturan yang ada pas tag pengambilan video, pengambilan suara langsung aja. Untuk sinkronnya kalian bisa balikin lagi aplikasinya, kembaliin lagi sambil di volumenya, sambil dipencet kecilin ataupun perbesarin sedikit. Satu tekanan aja agar suara kalian benar-benar sinkron. Karena di aplikasi N-Track Studio pun ataupun aplikasi karaoke lainnya, agar suara kita sinkron itu harus kayak gitu. Pas mau rekaman langsung ngaruh ya, volume itu digedein ataupun kecilin, satu klik aja agar pas track. Kalau di aplikasi N-Track saya rekaman untuk karaokean suka kayak gitu. Jadi ada suara track, jadi sinkron dia suaranya itu. Nah, mungkin itu beberapa pembahasan yang bisa kalian coba. Dan bila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Di sini saya tidak akan bosan-bosan untuk membahas tentang aplikasi karaoke ini agar kalian bisa bernyanyi lebih baik lagi.